Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita telah mendapatkan nikmat yang amat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat itu adalah nikmat kesehatan, juga kesempatan, sehingga pada pagi hari ini pula kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan nikmat kesempatan kita untuk hidup setelah beberapa waktu hampir tiap hari kita jalani, yaitu mengalami kematian. Semoga semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita syukuri dengan sebaik-baiknya, dan semoga dapat menjauhkan diri kita dari sifat kufur. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah, maka sudah selayaknya kesaksian kita itu perlu diwujudkan dengan amaliyah, dengan perbuatan yang nyata. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang ini, saat ini kita ini berada dalam tahap kehidupan yang kedua dari 4 tahapan kehidupan manusia yang itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang dijalani oleh manusia yang pertama adalah kehidupan di alam rahim. Yang hadir ini tidak ada yang diciptakan oleh Allah kun fayakun dari satu benda, seperti halnya Adam alaihissalam. Tetapi kita ini semua lahir dari kandungan ibu, alias lahir secara biologis atas pernikahan dan perkawinan bapak ibu kita. Dan apa yang terjadi di alam rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memberikan satu ilustrasi bahwa saat sebelum seseorang itu lahir ke dunia sudah ditanya terlebih dahulu dengan kalimat alastu birabbikum,
apakah engkau wahai calon manusia, apakah engkau janin yang ada dalam perut rahim ibu bersaksi mengakui bahwa aku Allah ini adalah Tuhanmu? Maka jawabnya dalam lanjutan ayat itu, qalu bala syahidna. Semua anak manusia itu yang ada dalam rahim ibu itu menjawab, syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhanku. Jadi kalau dengan demikian, semua anak manusia ini sebelum lahir ke dunia memiliki kecenderungan sifat untuk bermonoteisme, bertuhan yang satu. Sehingga kesimpulannya, kita ini ada di dunia, keislamannya adalah Islam apa ya, keturunan yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan keislaman perpindahan dari agama Hindu ke Islam, Kristen, Katolik ke Islam, tidak. Sebagaimana para pendeta-pendeta yang berpindah dari agama sebelumnya kepada Islam. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu yang sekarang yang sedang kita jalani ini adalah alam dunia. Kalau alam yang pertama itu adalah alam perjanjian, maka alam dunia ini adalah alam perjuangan. Tapi tidak pakai partai demokrasi. Jadi alam perjuangan. Begitu pentingnya alam dunia ini sebagai alam perjuangan, maka sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan satu pernyataan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, bahwa hidup ini adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara hambaku, mana di antara hamba Allah ini, di antara kita semua yang hidup di dunia ini, ahsanu, yang lebih baik amalan, amal perbuatannya. Berarti kehidupan yang sedang dijalani oleh seorang di dunia ini tak ubahnya suatu perlombaan dan pertandingan untuk menjadi pemenang, untuk menjadi orang yang baik atau yang terbaik. Kalau alam dunia ini adalah alam perjuangan, alam perlombaan, berarti banyak rintangan, banyak godaan, dan godaan yang bisa menjerat, menjerumuskan seseorang ke dalam sesuatu yang tidak baik, tidak lolos, itu banyak sekali. Dari persoalan sifat sampai kepada soal hati dan juga perbuatan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ini sudah meyakini Rasulullah SAW sebagai nabi dan utusan Allah, maka selayaknya lah kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti sunnahnya. Nah, dalam suatu kisah yang barangkali Bapak Ibu sekalian pernah membaca dalam dunia maya internet, Rasulullah SAW pada saat akan mengalami kewafatannya, pada saat akan meninggal dunia, Rasulullah ketika itu sedang memberikan semacam tausiah
kepada para umatnya yang saat itu Rasulullah SAW sedang menahan sakit. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya menjelang keberangkatannya, menjelang wafatnya itu? Rasulullah bertanya kepada para sahabat dan umat, wahai para sahabat, apakah engkau semuanya ini bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita? Maka para sahabat yang datang saat itu menjawab, betul ya Rasulullah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, Tuhannya orang Islam. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, serta engkau wahai Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Atas jawaban para sahabat saat itu, kemudian Rasulullah menyatakan, ya Allah, persaksikanlah bahwa pada saat ini aku sudah menunaikan, sudah melaksanakan tugas yang engkau berikan kepadaku, yaitu mengajak manusia untuk bertauhid. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah semua usaha dan apa yang telah aku lakukan. Ini sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Engkau, aku ini wahai Muhammad tidak mengutus, tidak memberikan satu amanah kepadamu wahai Muhammad kecuali untuk bisa melaksanakan satu upaya menenteramkan, mendamaikan dan juga membuat selamat bagi kemaslahatan umat seluruh dunia. Kemudian Rasulullah sambil memegang perutnya masih melanjutkan lagi pertanyaannya, wahai para sahabat, sepertinya saya akan pergi jauh dan akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam keheningannya seperti itu, para sahabat menjadi tentu saja tidak ada yang berbicara sama sekali. Dan ketika orang itu akan meninggal dunia, kok dia bisa mengatakan seperti itu, adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk didengarkan. Jarang orang yang meninggal dunia kok sampai bisa mengatakan yang seperti itu. Untuk itu wahai para sahabat, umatku semuanya, adakah di antara kalian yang memiliki hutang kepadaku? Kenapa itu dilontarkan oleh Rasulullah? Karena Rasulullah tidak menginginkan saat nanti setelah meninggal dunia itu memiliki tanggung jawab hutang. Sehingga wajar kan kalau kemudian setiap kali jenazah itu dipanggul mau dibawa ke makbaroh, dan makbaroh mana yang akan dituju kita ini tidak tahu. Saya, Pak Haji Dariman, Pak Bejo dan lain sebagainya, kira-kira nanti makbarohnya di mana ini Pak? Tidak tahu. Yang tahu berarti yang hidup. Nah, atas pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah itu kemudian sahabat ada yang menjawab, rasanya tidak ada yang punya hutang kepada engkau wahai Rasulullah, malah justru kami inilah yang hutang kepada engkau wahai Rasulullah. Tidak mungkin kami ini istilahnya itu diutangi oleh engkau wahai Rasulullah.
Atas jawaban itu kemudian Rasulullah mengulangi lagi sampai 3 kali. Silakan para sahabat, katakan siapa yang pernah saya utangi. Silakan dijawab. Kemudian di keheningan itu berdirilah seorang yang bernama Ukasyah. Dia berdiri, kemudian dia mengatakan, aku wahai Rasulullah yang telah engkau hutangi, engkau memiliki hutang kepadaku, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya, apa hutangku kepadamu wahai Ukasyah? Begini wahai Rasulullah, ketika dulu terjadi perang Uhud, engkau ini menaiki kuda dan kemudian mengayunkan cemeti cambuk pada kuda biar cepat lari. Tetapi cambuk itu ternyata tidak mengenai sang kuda, malah justru mengenai badan si Ukasyah berkali-kali. Oh begitu Ukasyah. Kalau begitu apa yang engkau minta? Saya ingin membalas engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas pernyataan Ukasyah ini para sahabat yang lain tentu menjadi geram. Orang kok berani-beraninya mau membawa Rasulullah. Apa engkau tidak mengerti bahwa Rasulullah itu sekarang itu sedang dalam kondisi sakit? Nah, atas permintaan Ukasyah itu, maka para sahabat yang lainnya, yaitu ada antara lain adalah Bilal, dia berdiri pasang badan. Wahai Ukasyah, kalau engkau akan memukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan pukul saya, karena saya adalah orang yang pertama kali memandangkan adzan untuk menyeru kepada keislaman. Kemudian Rasulullah, wahai Bilal, tidak usah. Ini urusanku dengan urusan Ukasyah, urusan kemanusiaan. Kemudian apa? Atas jawaban Rasulullah itu kemudian Rasulullah bilang, wahai Bilal, kalau begitu jika kamu menginginkan untuk menggantikan saya di cambuk, maka tolong ambilkan cemeti dari rumah Fatimah. Siapa lagi Fatimah kalau bukan anaknya? Bilal pergi dan mau ngambil cemeti di rumah Fatimah. Fatimah bertanya, wahai Bilal, untuk apa ini cemeti? Dengan menahan sedikit-sedikit, Bilal ini akhirnya juga harus jujur. Ini cemeti mau dipakai untuk mencambuk Rasulullah SAW. Salah apa wahai Bilal? Kok sampai mau dicembuk atau disabet atau dicambuk ini wahai Bilal? Saya tidak tahu. Kemudian sampailah Bilal dengan membawa cemeti itu. Ini wahai Rasulullah. Kemudian cemeti dipegang oleh Ukasyah dan maju. Begitu mau maju, ada yang pasang badan lagi. Siapa kalau yang tidak lain tidak bukan yang amat kejam, benci terhadap Islam, yaitu Umar bin Khattab. Dengan kata-kata ini, saya ini membenci Islam, saya ini tidak suka dengan Rasulullah, bahkan saya akan pernah berniat membunuh Rasulullah SAW saat itu. Tapi sekarang kalau kau mau mencambuk Rasulullah, langkai mayat saya, silakan cambuk. Rasulullah mendiamkan, tidak usah Umar, ini urusan saya dengan urusan Ukasyah. Tidak sampai di situ, Ukasyah semakin maju, semakin mendekati Rasulullah.
menantunya, dan masih ada darah seketurunan dengan Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib pun maju. Kalau kamu mau membunuh, kalau kamu mencambuk saya, mencambuklah saya. Darahku mengalir sama dengan darah Rasulullah, karena Ali adalah masih seketurunan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didiamkan oleh Rasulullah, tidak usah urusan saya. Nah, akhirnya semakin mendekat pada Rasulullah Ukasah untuk mencambuk. Para sahabat yang lain tentu geram. Ada apa ini? Kok orang begitu ngeyel? Apa istilahnya ingin membalas dendam? Begitu sudah mau sampai dekat, kemudian Ukasah ini silakan mencambuk. Tidak bisa, wahai Rasulullah. Dulu ketika engkau mencambuk punggung saya itu, engkau berada di atas dan saya di bawah. Sekarang engkau berada di atas mimbar, silakan turun. Rasulullah dipapak oleh para sahabat turun, padahal menahan sakit menjelang wafatnya. Begitu turun masih nggak mau, karena apa? Minta untuk dibuka baju. Begitu istilahnya permintaan tinggi. Akhirnya apa? Begitu sudah dekat, kondisi Rasulullah sudah siap, Ukasah ini mendekat dan kemudian melemparkan cemeti, dijatuhkan dan kemudian mendekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah itu? Yang pertama, orang hidup itu pada intinya adalah tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk bersikap sombong dan takabur. Kita tahu orang yang sombong tentu adalah balasannya neraka. Fabisal maswal mutakabbir. Yang disombongkan apa ketika orang hidup? Kekayaan tidak akan dibawa ke alam kubur, alam yang ketiga, sebelum nanti pada saatnya kita akan masuk ke alam yang keempat, yaitu alam akhirat. Dan berapa lama di alam kubur? Kira-kira susah untuk dihitung ya. Susah dihitung. Kalau mau menghitung bapak kita sendiri, mungkin sudah 15-20 tahun di alam kubur, belum dibangkitkan lagi. Karena apa? Menunggu umat manusia yang lain nyusul mati. Lama habisnya manusia kapan? Ya kalau sudah dihabisi oleh Allah, dalam arti sudah ditetapkan oleh Allah dunia ini jadi kiamat. Apalagi kalau menyombongkan diri dengan perbuatan yang soleh sekalipun itu tidak diperkenankan. Alias kalau orang beribadah diniati bukan untuk menyombongkan diri, tetapi diniati untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu rahimahumullah, kehidupan di dunia ini itu memang tidak lepas dari kehidupan komunikasi sosial yang memungkinkan orang berbuat salah, yang memungkinkan orang berbuat khilaf, sehingga pada tempatnya lah ketika seseorang masih berada di dunia seperti ini untuk saling memaafkan. Kapan memaafkannya? Sekarang ini, di dunia ini. Tidak harus menjelang Ramadan, tidak harus nanti menunggu Idul Fitri dan lain sebagainya. Sebab apa? Prinsip hubungan kemanusiaan mubasyarah itu kaitannya dengan khilaf, salah dan dosa bisa dilaksanakan kapan saja, sepanjang orang itu memang mengakui berbuat salah atau khilaf. Yang ketiga adalah
Dari kisah tadi itu dapat kita ambil pelajaran bahwa setiap orang menginginkan nanti ketika menghadap Allah itu tidak memiliki tanggungan apapun, termasuk tanggungan harta kekayaan. Dan jika mungkin dan sedapat mungkin, atau kalau bisa, saat orang itu meninggal dunia, anak-anaknya sudah tidak ada yang rebutan. Rebutan apa? Harta warisan. Ada enggak kira-kira seperti itu? Kayaknya ada, sampai berlarut-larut. Nah, bagaimana agar tidak rebutan? Nah, di dunia ini pula bisa ditempuh dengan cara hibah. Hibah itu kan bebas. Mau anak laki perempuan dibikin sama boleh, mau dibikin separuh-separuh boleh, pokoknya boleh. Tidak ada satu ketentuan lain. Kalau dengan warisan itu sudah jelas pembagiannya, agar orang itu menjadi tenang, dan di dunia anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Yang keempat, orang hidup di dunia itu memang tidak bisa lepas dari hutang. Hutang yang dimaksud ada hutang uang, terutama yang tidak kelihatan. Sebab orang hutang uang itu kan adanya di tulisan. Sedangkan di tulisan kadang-kadang istri tidak tahu. Bener enggak ya nih? Ya loh, suami hutang istrinya tahu enggak? Kadang enggak tahu. Kalau istri hutang suami pengen tahu enggak? Oh enggak, jadi sama nih dari mana? Nah, gitu kan. Jadi sebaiknya apa? Kalau dalam suatu rumah tangga suami hutang, ya memberitahu kepada istri, ini loh hutang saya sekian. Begitu juga istri kalau hutang, jangan diam-diam, juga harus memberitahu. Karena suami yang tanggung jawab, sekalipun cara hitam di atas putih itu adalah sang suami yang tanggung jawab. Makanya wajar kan kalau orang dipanggil bapak ibu almarhumah, jika memiliki hutang silakan berhubungan dengan keluarga untuk menyelesaikan, biar nanti saat mau menghadap Allah itu benar-benar tidak ada tuntutan. Padahal masih ada tuntutan lain selain soal hutang, selain soal kesalahan dosa, masih ada tuntutan lain yang itu masuk kategori orang yang disebut dengan al-muflis. Al-muflis, bukan al-muflih. Al-muflih saya. Bukan juga al-mublis. Mublis beda, B dengan F dan F dengan S juga berbeda jauh. Kalau al-mublis itu orang yang jauh dari rahmat Allah. Al-mublis itu jauh dari rahmat Allah. Wis pokoknya kehidupannya itu senantiasa tidak baik. Tapi kalau al-muflih, muflih, falah, muflihun, muflihin, khayyalul falah, itu orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Ya ketemu dengan jamaah masjid 17. Tapi kalau al-muflis, rugi. Nah, orang yang rugi itu kata Rasulullah SAW adalah bukan orang yang tidak punya uang. Kalau persoalan uang, semua orang punya uang. Tapi kalau sekarang ditanya, Pak Bejo bawa dompet ya, uangnya berapa? Dalamnya bisa nyebut persis? Tidak tahu Pak, tidak tahu. Malah dirham wala mata, yang tidak punya uang, tidak punya penghasilan sama sekali. Itu para sahabat. Bukan. Al-muflis itu adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wa zakatin, menghadap Allah dengan pahala sholat. Bayangkan, sholat setiap hari, rajin, fardhu sunnah, wasiyamin, pahala puasa. Sudah berapa kali puasa? 50 kali. Karena badannya manusia baru 60, malah kurang, baru usia 50, baru 40 kali. Udah pahala puasa di bawah. Wa zakatin,
juga pahala zakat. Tapi wa ya'ti qad satama hadza wa akala madza wa safaka dama hadza. Orang ini walaupun rajin sholat, zakat, puasa, dan termasuk haji, apalagi hajinya berkali-kali, Pak Parkono, Haji Muhyiddin, apa? Qad satama hadza, mencaci maki, wa akala mal hadza, makan barang yang haram, yang tidak halal, wa safaka dama hadza, membunuh dalam arti sekarang membunuh karakter, membunuh hati, membunuh pikiran. Enggak. Indonesia ini sekarang jadi agak sedikit kacau. Banyak orang yang membunuh secara tidak langsung. Maka ketika itu dilakukan saat di pengadilan, di alam akhirat, ketika ada yang ditetapkan, kamu sini kumpul, kamu sini kumpul, kamu masuk neraka, masuk surga. Nah, yang dicap masuk neraka ini protes, wahai Allah, kenapa saya masuk surga? Bukankah saya sholat? Sana. Kenapa saya juga mau masuk neraka? Saya akan puasa. Saya juga nggak mau, wahai Allah, kok saya mau masuk neraka? Saya akan juga zakat. Oh. Loh, kenapa? Ini loh catatanmu. Ternyata kamu dulu itu mencaci maki, menghujat, memfitnah. Nah terus saya nggak mau masuk neraka. Tolong kesalahan saya ini diganti dengan amal kebaikannya itu. Si ustadz itu, si kiai itu, si fulan itu, ambilkan amal kebaikannya. Lalu karena tidak ada yang bisa bersaksi kecuali tangan dan kakinya, diambillah kebaikan. Nih untukmu, dan diambil pahala sholatnya. Yang sana juga iya, saya ingin keadilan, dimintalah kebaikannya. Ini gantinya, ini. Wah itu masih antri semua minta barter. Kebaikannya habis. Sholatnya ini habis, puasanya habis, zakatnya habis, hajinya habis, semua habis. Padahal masih ada yang antri. Maka kesalahan-kesalahan orang ini diambil blak. Nah, ambil semua. Akhirnya orang yang ahli sholat tidak mendapatkan kebaikan apapun, ahli zakat tidak mendapatkan apapun, malah justru bertambah dosanya. Itu protes keadilan di alam akhirat nanti terjadi seperti itu. Itu termasuk orang yang al-muflis, orang yang rugi. Nah untuk itu Bapak Ibu rahimahullah, kita ini baru sampai terminal kedua, yaitu kehidupan dunia, dan pasti akan masuk terminal ketiga, yaitu alam kubur. Maka selagi Allah masih memberi kesempatan kita untuk hidup, mari kita tunaikan, kita bayarkan hutang-hutang. Kalau ada yang salah, kita segera minta mohon maaf secepatnya dan tidak mengulangi lagi. Tentu juga senantiasa berhati-hati dalam kehidupan sosial masyarakatan agar tidak berbuat dosa lagi. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan Maghfirah. Allah membuka pintu seluas-luasnya kepada hambanya untuk berdoa, asal beriman dan mengindahkan perintah Allah. Fal yu'minu bi. Nah, beriman. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Mengindahkan perintah Allah dan beriman. Saya kira demikian Bapak Ibu rahimahullah. Mudah-mudahan amal kebaikan yang kita lakukan benar-benar dicatat sebagai amal soleh dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridhonya untuk masuk surga yang kita harapkan. Dan kesalahan yang kita lakukan, kita laksanakan, bertobat kepadanya, mohon ampun kepadanya. Mudah-mudahan doa kita diterima Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup
taklim pada 10 kali ini. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum